Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Makanya kau beli pakem bar sebelah itu pakem bar. Sebelah itu kau beli sebelah. Mulai mah acara kebaktian tabereng mah acara. Coba tes Sudah itu. Tuhan kudus dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Terpujilah Tuhan yang telah mempersatukan kita dalam kebaktian hari ini. Dengan hati yang bersukacita kita Marilah kita menyanyikan kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, dan perkenankanlah kasih setianya turun-temurun. Kita akan memasuki persekutuan kudus dengan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan turut melayani padaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi padaku, mengasihi lebih sungguh. Aku cari damai hanya mendapat dalam Yesus. Kalau ku cari kebenaran hanya ku temui di dalam Yesus. Satu dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong.
kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, seturun bunga di pagi hari, maka indah harum di pagi yang hijau. Demikian Tuhan menjaga rumput, hidup bunga hilang panas seri. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Menghidangkan makanan dan minuman yang telah kami selesai makan, makanan jasmani kami. Berkatilah Bapak Ibu terkasih kami beserta anaknya Jonathan dan Nathanael, agar menjadi pemuda yang tangguh dan percaya kepada Yesus Kristus dan mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat pribadinya. Kusiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masukkan hadirat-Mu saat ini. Curahkan lemurahan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. hatiku sudah siap Tuhan. Hatiku sudah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Itulah ungkapan hati kami yang terdalam kepadamu ya Tuhan di siang sore hari ini, bahwa firman-Mu itu tiada pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami.
terang bagi jalan kami. Firman-Mu itu penolong di dalam hidup kami. Kami telah memuji-muji, memuliakan, mengagungkan, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Menyembah Engkau ya Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya segala pujian dan penyembahan kami telah naik dan boleh menjadikannya dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu dikenyangkan, dipuaskan lewat sabda firman-Mu. Karena kami sadar kami hidup bukan hanya dari roti dan dari nasi saja, melainkan dari firman Allah itu sendiri. Olehnya ya Bapa, buka hati pikiran kami, terangi dengan roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan sabda firman-Mu. Jikalau ada kuasa yang lain yang bukan dari Allah, yang mau menghambat firman-Mu dan kuasanya daripada kami, roh setan bahkan kedagingan kami sendiri, kami sehati mengikat, menolak, mengusir, dan mematahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah buat masing-masing kami, sebab kami telah siap mendengarkannya. Lebih daripada itu, bantu kami roh Allah, roh kudus, untuk berjalan seturut dengan sabda firman-Mu siang sore hari ini. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa mengucap syukur serta menyambut taburan benih firman-Mu. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya mari sama-sama katakan amin, amin. Shalom. Shalom. Pertama-tama kami sekeluarga mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua, Humuan Peparan Opung dengan Raja bersama guru dan bere yang hadir pada siang sore hari ini. Biarlah kiranya lewat kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati hari ini boleh membawa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita, dan boleh semakin mengasihi sesama karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Baik, sekarang kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita. Saya percaya kita semua sudah hafal mati firman Tuhan yang satu ini. Tidak jauh-jauh dari bacaan firman Tuhan hari ini, Yohanes 15, tapi hari ini kita akan membaca maju satu pasal, Yohanes 3 ayat 16 ya. Yohanes 3 ayat 16. Tolong dibuka kalau ada Alkitab, kalau tidak ada lewat HP juga boleh. Sudah ditemukan? Satu, sudah? Bisa dimulai? Kita bersama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Itu bahasa Madura ya. Madura itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan Beroleh hidup kekal. beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kita dari sekolah minggu sudah hafal mati ayat firman Tuhan ini ya. Dan firman Tuhan ini adalah firman yang sangat dibenci oleh Belzebul dan antek-anteknya. Tahu Belzebul ya? Iblis. Belzebul dan antek-anteknya sudi mempertaruhkan segala sesuatu asal ayat yang satu ini boleh dihapus dari Alkitab kita ini. Karena apa? Karena ayat Alkitab yang satu inilah merupakan inti dan pusat dari segala kitab, baik kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru, sekaligus berita kesukaan dan keselamatan itu. Bertalian dengan
tema renungan kita hari ini yaitu kasih Allah yang terbesar. Ada 4 hal yang perlu kita renungkan pada sore hari ini. Yang pertama, berkaitan dengan kasih Allah yang terbesar. Yang pertama, kasih Allah adalah kasih yang memberi bukti. Sekali lagi saya katakan, kasih Allah adalah kasih yang memberi bukti. Kenapa saya sebutkan kasih Allah adalah kasih yang memberi bukti? Karena apabila kasih itu hanya samar-samar, hanya berbentuk slogan, hanya berbentuk spanduk, hanya berbentuk kata-kata belaka, siapakah yang dapat merasakan dan menikmatinya? Tetapi kalau kasih Allah itu adalah kasih yang memberi bukti, setiap insan, setiap kita dapat merasakan dan menikmatinya. Tanyakanlah pada orang-orang yang pernah masuk dalam penjara. Mereka akan bercerita bahwa mereka diubahkan oleh kasih Allah itu. Mereka tadinya adalah orang-orang yang hidup di jalan di lembah kegelapan. Tapi tidak sedikit mereka menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi suami yang bertanggung jawab. Bahkan tidak sedikit dipakai oleh Tuhan menjadi penginjil, menjadi misionaris untuk pergi ke negara lain memberitakan kasih Allah itu, dan juga menjadi pendeta seperti hambanya saat ini. Kasih Allah adalah kasih yang memberi bukti. Alam semesta pun dapat bercerita atau memberikan kesaksian tentang kasih Allah itu sendiri. Kuntum bunga di ladang sana pun dapat bercerita tentang siapa Allah dan apa kasih yang telah dinyatakannya. Kicauan burung di langit sana pun dapat bercerita tentang siapa Allah dan apa kasih yang telah dinyatakannya. Pemazmur berkata, hai langit, hai bumi, hai cakrawala, pujilah akan Allah dan ceritakanlah kebaikannya. Berarti pemazmur mengajak alam ikut bercerita akan betapa tinggi, luas dan dalamnya kasih Allah itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bila Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengalami kasih Allah itu, tantanganku hari ini, alamilah kasih Allah itu sebagaimana saya telah mengalami kasih Allah itu. Suatu waktu ada orang bertanya kepada hambanya, Pak, sedalam mana kasih Allah itu dapat kita rasakan? Sedalam manakah kasih Allah itu dapat kita rasakan? Iman kitalah yang dapat menceritakannya. Iman kitalah yang dapat menceritakannya, dan iman kitalah yang dapat menentukan seberapa besar kadar berkat kita. Suatu waktu seorang bapa membawa anaknya memancing ke laut, dan mereka membawa beberapa pancing. Setibanya di laut, ayahnya melemparkan pancing yang pertama, lalu mendapatkan ikan yang sangat-sangat besar. Lalu dia timbang-timbang ikan ini di tangannya, dia tersenyum, lalu dilepaskan lagi ke laut. Anaknya heran, tapi tidak berani bertanya. Lalu dilemparkan lagi pancing yang kedua, mendapatkan ikan yang besar tapi lebih kecil sedikit dari ikan yang pertama. Dia timbang-timbang ikan ini di tangannya, dia tersenyum, dilepaskan lagi ke laut. Anaknya heran, tapi tidak berani bertanya. Lalu dilemparkan lagi pancing yang ketiga, dan mendapatkan ikan yang sangat kecil. Dia tersenyum, dia pukulkan ikan ini, dia masukkan ke dalam bakul. Lalu dia berkata kepada anaknya, sayang, mari kita pulang. Anaknya protes, pulang apa? Ikan yang besar Bapak buang, ikan yang sedang pun Bapak buang, ikan yang kecil ini mau dibawa pulang. Hah, kata anaknya. Lalu bapaknya bilang,
sayang, jangan marah pada aku, tapi marahlah pada ibumu di rumah. Sebab ibumu di rumah menyiapkan kuali di rumah untuk masakan ikan ini sebesar ikan inilah, katanya. Inilah gambaran iman kita, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Sebesar kuali masakan iman kita itulah berkat Allah akan dicurahkan ke dalam hidup kita. Amin. Berarti kalau besar imannya, besar berkatnya ya. Iya. Tapi ada juga firman Tuhan berkata, sebesar iman sebiji sesawi pun dapat memindahkan gunung. Itu lain konteksnya ya. Iya. Jadi harus iman besar. Kalau mau jadi misalnya pengusaha besar, harus punya iman besar. Wah, nanti saya mau jadi seperti siapa namanya? Pengusaha yang besar. Donald Trump. Iya. Harus punya iman besar ya. Iya. Saya juga dulu punya iman besar juga sebelum belajar di Korea. Wah, saya pikir setelah Tuhan selamatkan saya dari penyakit, ya, saya tinggalkan kontraktor. Padahal dulu lagi maju-majunya kontraktor itu. Tapi oleh karena penyakit saya bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau penyakit saya ini sembuh, saya mau tinggalkan semua kehidupan dunia ini, saya bilang. Saya mau ingin melayani Tuhan. Dan puji Tuhan, tidak jadi operasi. Nah itulah, untuk membayar nasar itulah saya akhirnya belajar sekolah Alkitab malam dulu, mula-mula. Tidak langsung ambil S1, tidak. Sekolah Alkitab malam, SOM, ya. Kalau dalam gereja karismatik itu SOM, sekolah orientasi melayani, School of Ministry, ya. 4 bulan, itu awalnya. Dan setelah saya tamat 4 bulan itu banyak perkara-perkara yang Tuhan tunjukkan, iya, mujizat. Bahkan sudah pernah saya saksikan ya, ada yang penyakit jantung kolonel itu. Padahal baru 4 bulan saya lahir baru waktu itu. Tapi oleh pertolongan Tuhan, oleh doa imannya, dengan iman ini Pak Subroto sembuh dari penyakit jantungnya, tidak jadi operasi. Ini yang saya saksikan setelah saya lahir baru, tinggalkan kehidupan yang lama. Karena di kontraktor itu dulu, sikut menyikut, menghalalkan segala cara, tahu ya, pemborong katanya, tapi pembohong. Iya. Disuruh bikin adukan 1, 2, 3, bikin 1, 4, 6, gitu kan? Atau ada lebih parah lagi dari situ. Iya. Itulah pembohong. Dan bukan hanya itu, kita harus melakukan banyak hal supaya bisa dapat proyek. Hanya satu hal yang tidak saya lakukan, tidak menyediakan tidak menyediakan wanita untuk pimpro. Itu sudah terbiasa dulu di DKI seperti itu, ya, bahkan dikorbankan itu supaya dapat proyek. Kalau saya tidak lakukan itu, hanya ya itu saja, berbohong. Ya, jadi kenapa saya ceritakan ini? Banyak perkara yang besar yang Tuhan sediakan setelah saya lahir baru. Makanya saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan Tuhan? Mulai dari situ saya masuk sekolah Alkitab malam, SOM, School of Ministry, lalu melanjut lagi ambil MDiv, Master of Divinity, lalu melanjut lagi Master of Theology di Korea, Asian Center for Theological Study and Mission di Korea Selatan. Habis dapat Master Teologi, selama saya 3 tahun itu melayani di gereja besar, Myeongsong Presbyterian Church, gerejanya ratusan ribu. Tapi saya menggembalakan diaspora misi. Kebetulan direktur diaspora misinya pernah jadi misionari di Malang. Jadi dia bisa bahasa Indonesia, dia tahu. Dia tadinya menghandle semua diaspora misi. Akhirnya dikasih
untuk saya handle, mulai baptisan sampai semua saya, dan gereja itu bertumbuh-tumbuh penuh. Ada kurang lebih 400 orang, khusus diaspora misi, bukan orang Korea ya, internasional dari berbagai negara. Itu. Jadi di situ pertama kali saya melayani sampai membaptis perjamuan kudus yang tidak tadi pernah melayani seperti itu, belum pernah di Indonesia. Jadi ini kesempatan, itulah iman besar itu tadi. Saya mau Tuhan dipakai oleh Tuhan. Jadi kita untuk menjadi besar harus punya iman besar. Jangan bermimpi yang kecil, bermimpi yang besar. Sama seperti kalau saya cerita Pak Yakob Nahuai, gembala sidang GBI Mawar Saron, bisa membangun gereja miliaran yang tadinya pindah-pindah gereja dari Keramat, dari Raja Saleh, pindah-pindah, tapi menjadi gereja besar di Jakarta. Jemaahnya 10.000, miliaran sekarang, udah ratusan miliar gereja di Kelapa Gading itu. Itu tidak punya uang. Iya, pernah beli tanah di Pemuda Jalan Layur punya Soeharto siapa itu, Tommy, digugat, hilang berapa ribu meter itu, sampai dibilang ini pendeta makan duit katanya. Ya, tapi dia berdoa terus kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan buka jalan, bisa membangun gereja besar di Kelapa Gading. Kalau yang sudah pernah ke Kelapa Gading pasti tahu. Sudah ya? Ada yang pernah ke Kelapa Gading? Itu kayak kubur itu, kayak istiqlal itunya. Iya, besar sekali. Itulah dia bermimpi besar, iman besar. Sewaktu membangun itu gereja, dia pegang itu tiang seperti itu, dia begini, dia doa. Tolong Tuhan, saya tidak punya duit, tapi Tuhan sediakan. Oleh karena itu kita perlu beriman besar ya. Yang masih muda-muda iman besar ya. Yang masih studi harus punya iman besar. Saya nanti mau jadi presiden. Haleluya. Ada. Mana ini anak-anak ini? Nggak ada yang ikut. Jangan jadi presiden. Jangan jadi presiden. Boleh Kenapa? lah. Boleh lah. Hah? Banyak politiknya. Kenapa? Banyak politiknya. Boleh lah. Kenapa? Kita tukar politiknya. Harus minta. Kita nggak tahu ada suatu waktu nanti presiden dari kita Itu harus. Amin. Bagi Tuhan tiada yang Amin. mustahil. Itu harus diimani. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Siapa menyangka saya bisa jadi seperti itu? Iya, siapa nyangka? Setelah melayani full time di Korea 2 tahun waktu itu, setelah tamat MTH di gereja Myeongso, saya full time 2 tahun. Lalu diberi kesempatan untuk mengambil PhD. Iya. Kalau saya pulang ke Indonesia mungkin tidak akan bisa lagi datang ke Korea. Sebanyak berapapun uang kita miliar nggak bakal bisa. Tapi karena orang Korea yang menjamin, itu diterima. Iya. Itu berarti anugerah itu. Saya tidak punya uang. Saya bawa uang sedikit waktu itu berangkat. Saya kembalikan karena 2 minggu pertama itu saya bergereja di gereja sekolah. Setelah itu saya diutus ke gereja Myeongso itu. Saya juga nggak pernah saya bayangkan saya akan melayani seperti itu. Tadinya cita-cita saya ke Amerika. Saya sudah diterima di sekolah South Carolina Theological Seminary. Tapi mertua bilang, janganlah mama, ke Korea aja, jangan ke Amerika. Mungkin kalau ke Amerika saya bisa terhilang ya, tak balik-balik lagi. Jadi rupanya Tuhan sudah punya rencana, sudah disediakan. Dia anak buahnya Begitu sampai di sana 2 minggu saja saya langsung dikirim ke Myeongso untuk melayani. Mulai hari Sabtu sudah dijemput seorang diaken untuk tinggal di apartemennya Myeongso itu. Dan hari Sabtu itu kita berkunjung ke pabrik-pabrik, ke provinsi-provinsi. Nah, semakin hari semakin bertambah-tambah. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kita sudah banyak baptis dari teman-teman dari sebelah.
Puji Tuhan. Itu bukan karena kuat gagah, tapi karena pertolongan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Jadi kita perlu berserah. Oke. Kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhan turunkan tangan. Tapi kalau kita tidak mau berserah, Tuhan tidak mau turun tangan. Jadi inilah gambaran iman kita. Iman kita lah yang menentukan kadar kasih Allah berlaku dalam hidup kita. Tuhan Yesus pernah berkata begini, mintalah, maka kamu akan diberikan. Maka kepadamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka bagimu pintu akan dibukakan. Jadi seturut dengan kadar iman kita yang kita miliki itulah kasih Allah akan dicurahkan. Amin. Amin. Ada amin? Sebesar kuali masakan iman kita itulah Tuhan mewujudkan kasih-Nya di dalam kehidupan kita berkeluarga. Amin. Amin. Hal yang kedua yang perlu kita camkan dan renungkan yaitu kasih Allah berisikan hal-hal yang baik. Sekali lagi yang kedua yang perlu direnungkan tadi hal-hal yang pertama, kasih Allah adalah kasih yang memberi bukti. Yang kedua, kasih Allah adalah kasih yang berisikan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik berasal dari siapa? Dari Tuhan. Hal-hal yang buruk, yang jahat, yang merusak manusia berasal dari siapa? Dari iblis yang adalah musuh siapa? Musuh manusia dan musuh Allah itu sendiri. Itu musuh Allah itu. Ya. Musuh orang beriman. Dalam Yohanes 10 ayat 10, dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup kelimpahan. Itu siapa? Si iblis datangnya untuk apa? Membunuh, mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang ke dunia ini untuk memberi hidup berkelimpahan. Dia rela memberikan nyawanya bagi kita. Itu yang kita peringati hari ini, yaitu hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Apa maksudnya itu? Maksudnya ialah bahwa yang baik yang membuat manusia bahagia melimpahkan segala perkara dalam hidupnya. Baik jasmani maupun jiwani maupun rohani. Tuhan Yesus pun pernah berkata, Bapa yang manakah jika anaknya meminta roti memberikannya batu? Ada enggak? Bapak yang meminta roti kepada anaknya meminta roti diberi batu? Ada enggak? Enggak ada ya. Jika meminta ikan memberinya ular? Ada? Enggak ada ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apatah lagi Bapa kita yang di surga. Dia akan memberikan yang terbaik seturut dengan apa? Keperluan kita yang sungguh-sungguh. Karena banyak keperluan kita ya, tapi yang paling perlu itu. Tidak semua akan diberikan karena seringkali kita berdoa minta ini dan itu pasti tidak akan diberikan kalau nggak sesuai dengan apa kita ya kan. Kalau misalnya kita Tuhan berikan saya helikopter, buat apa helikopter katanya? Begitu ya. Harus yang betul-betul ya. Jangan yang muluk-muluk, sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti saya meminta kesembuhan dikasih tanpa operasi yang tadinya dokter bilang kami hands up tidak bisa lagi. Lalu saya bilang, Dok, saya pulang aja dok, saya sudah berdoa sama Tuhan. Oke, ini dikasih satu lembar untuk ditandatangani. Ya, satu lembar. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Pulang, sampai di rumah apa yang kita buat? Hanya berserah. Aku berserah, aku berserah. Tiap hari berserah, mujizat terjadi, amin. Itu luar biasa itu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu hal-hal yang baik berasal dari Allah.
ketiga yang perlu kita camkan dan renungkan. Ini sudah ketiga ya. Kasih Allah berisikan rotan dan cemeti. Yang pertama tadi, kasih Allah adalah kasih yang memberi bukti. Yang kedua, kasih Allah adalah kasih yang berisikan hal-hal yang Boleh gitu. baik. Dan yang ketiga, kasih Allah berisikan rotan dan cemeti. Ya. Firman Tuhan dengan tegas berkata, anak yang aku kasihi, aku tegur dan kuhajar. Karena itu jangan kau tawar hati terhadap ajaran Tuhan. Anak manakah yang tidak diajar oleh bapaknya? Pasti demi kebaikan anaknya itu bapaknya menghajar dia dengan rotan. Amin. Ada kitab Amsal berkata begini, jangan sayangkan rotan daripada anakmu jika kau ingin keselamatan anakmu. Jadi kita sebagai orang tua jangan segan-segan merotan anak kita. Saya dulu waktu anak-anak kami kecil-kecil masih umur 3 tahun, Osman dan Sarah sering berantem, tonjok-tonjokan, nangis. Biasa wanita kan air matanya cepat itu kan. Lebih kuat laki-laki atau kuat cewek? Cewek lebih kuat. Nangisnya lebih cepat kan? Iya, langsung terus ada apa yang nangis? Abang tonjok saya. Kenapa? Sini, langsung ambil lidi. Saya tidak ambil pukul-pukulan yang besar. Lidi itu berarti rotan. Tidak ada rotan, lidi pun berguna. Jadi saya ambil lidi, saya ambil 2-3 biji, langsung saya ayo tangannya. Enggak, saya tanya siapa yang salah dulu. Ayo sini. Dua-duanya. Setelah itu saya rangkul. Tahu nggak kenapa bapak pukul kalian? Karena bapak sayang sama kalian. Saya rangkul dan menangis. Ya di situ mereka mengerti. Tapi kalau nggak saya rangkul lagi, pasti akan pahit dalam hatinya. Wah bapak kejam. Pasti gitu kan? Dia dendam nanti kalau dia besar. Oh saya dulu pernah dihajar seperti dulu abang saya, Bapak Si Deborah, sering itu dihajar sama bapak sampai motor Harley Davidsonnya karena sering mencuri beras dulu. Iya, kerjanya menggeser, kan ada istilah menggeser dulu kan? Iya. Jadi pandai loh, udah disekolahkan ke Pangururan, ke rumah direktur ada Margasianturi. Enggak berhasil juga, padahal saya disekolahkan di tempat yang sama direktur Sianturi. Berhasil saya dari SD HKBP. Saya dapat juara terus, nggak pernah beli buku. Jadi beda ya, inilah. Jadi anak manja kalau anak setangan. Ada anak setangan di sini? Ada anak setangan ya? Manja nggak? Ada setangan itu. Kayaknya dimanjakan dulu ya. Iya. Tapi kalau saya enggak saya manjakan, hanya saya sayangi. Kemana-mana saya bawa jalan-jalan. Ada rekreasi saya bawa sampai tertidur naik kuda-kuda apa itu keliling itu ada kuda-kuda dia kuda pusing kuda pesing ya yang mutar-mutar sampai tertidur itu Tetapnya turun. tapi nggak saya manjakan, tetap dihajar. Kalau salah dihajar, jangan kita sayangkan rotan dari anak-anak kita. Kalau kita ingin melihat anak kita berhasil di dalam hidup sementara di dunia ini dan hidup di kekalan nanti. Amin. Amin. Jadi kita Amsal Salomo berkata, jangan sayangkan rotan dari anakmu jika kau ingin keselamatan anakmu. Berarti anak tanpa dididik, anak tanpa diajar, maka kebinasaanlah yang mewarnai langkah hidupnya, yang ujungnya membawa kepada maut. Tetapi anak yang selalu dididik, diajar dengan cara Allah sendiri, maka didikan itu akan menuntun dia, baik untuk kebaikan hidup anak itu dalam hidup sementara di dunia ini, maupun di akhirat kekekalan nanti. Karena itu jangan tawar hati terhadap didikan dan ajaran Tuhan. Anak-anak ya, mana ini anak-anak? Siapa namanya?
Belum ngerti ya. Jangan ini ya, bilang sama bapak, bapak kejam, jangan ya kalau dicambuk ya, kalau jahat ya, kalau nakal. Untuk kebaikan kita anak-anak. Amin. Seringkali dalam hidup ini kita berpikir-pikir dan bertanya, kalau Allah itu baik, di mana kebaikannya itu? Kalau Allah itu penuh kasih, masalah hal-hal yang seperti ini terjadi dalam hidupku. Aku dihajar, aku dicemeti, aku dicambuk. Mengapa terjadi demikian dalam hidup saya? Bapak, Ibu, Saudara, kekasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Kita sudah terlambat bertanya seperti itu. Dalam kitab Maliaki, buku terakhir Alkitab kita Perjanjian Lama ini, di sana orang-orang pada zaman itu bertanya begini, apa untungnya mengiring Tuhan itu? Apa untungnya beribadah kepada Allah? Lihatlah orang-orang yang tidak kenal kepada Tuhan, orang-orang fasik, orang-orang yang menghujat dan melecehkan nama Tuhan pun diberkati jalan hidupnya. Sedangkan aku ini telah kujauhkan yang jahat. Aku telah hidup seturut firman, beribadah dengan setia. Bahkan aku melaksanakan yang merupakan perintah, petua, dan ketetapan Allah. Tetapi langkah hidupku begitu celaka. Langkah hidupku begitu diwarnai oleh berbagai-bagai hal yang merugikan, bahkan keluargaku. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata, segala perkara bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihi Tuhan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Bisa dibacakan ya, Roma 8 ayat 28. Segala perkara bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Atau dalam lengkapnya, sebab aku, bagaimana dikatakan di sana? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, itu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Iya. Jadi kepada Pak Subroto waktu datang kepada saya minta maaf karena dia menjanjikan proyek 2 miliar waktu itu di Cipondo. Dia uang sudah masuk, kami lobby di Hotel Hilton. Saya bawa satu jenderal karena dia bawa Letkol Huta Julu dari Kelapa Dua sana. Saya bawa jenderal bergama Hunsong dari Cinere. Kami lobby di Hilton Hotel. Uang sudah masuk, tapi hilang. Sampai 2 tahun nggak datang-datang, proyek nggak kelihatan. Hampir lupa saya. Sampai saya membuka service station di Pedongkelan itu yang sekarang Asmi. iya di Pedongkelan itu ada PT Daihatsu sekarang besar itu. Tiba-tiba dia datang nongol. Masih terus katanya, mohon maaf Pak, saya hari Jumat ini mau operasi yang terakhir, menentukan hidup dan mati karena saya sudah 2 kali operasi katanya. Bahkan saya sudah pernah ke itu katanya paranormal semua, kiai udah dijual. Tapi jadi kalaupun nanti saya mati Pak, terus relakanlah utang saya itu. Merinding bulu kuduk saya. Saya bilang begini, saya waktu itu sudah 3 bulan lahir baru, ya. Jadi kasih mula-mula itu luar biasa. Saya bilang, Pak Subroto, saya nggak marah. Harusnya saya marah kan. Oh, kok 2 tahun menghilang nggak bayar-bayar, nggak ada proyek. Harusnya marah. Tapi saya kasihan sama dia. Saya bilang, Pak Subroto, ingatlah bahwa Tuhan punya rencana yang baik. Saya bacakan ayat firman Tuhan. Bahwa segala perkara bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai. Saya tahu Tuhan punya rencana buat Pak Suboto, saya bilang. Rencana yang terindah, bukan rencana kematian, saya bilang. Di dalam Yeremia 29 juga dikatakan di sana, saya bilang, aku tahu rencana yang ada pada aku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Itu rancangan Tuhan bagi Pak Suboto, saya bilang. Dan panjang lama. Ini kalau saya semua nanti saya sampai dia terima Yesus, panjang, bisa satu hari nggak pulang kita ya. Tapi itulah pendek cerita, akhirnya dia bertobat, terima Yesus. Puji Tuhan. Itu hanya karena saya bilang itu doa Pak Suboto. Setelah pulang dari rumah saya itu dia telepon, Pak, terus saya tadi jalan-jalan sama ibu di UI Depok. Kaki saya yang kempes yang sudah bengkak itu udah kempes. Oh iya ya, coba. Puji Tuhan, doa Pak Suboto didengar Tuhan. Terus besoknya lagi telepon, Pak, terus tadi saya juga jalan-jalan sama ibu di UI dari Kelapa II. Saya nggak ngos-ngosan lagi katanya. Oh ya, saya bilang luar biasa doanya Pak Suboto didengar Tuhan, saya bilang. Dan puji Tuhan, terakhir dia bilang, Pak, terus kata dokter tadi saya ke rumah sakit Harapan Kita. Makan obat apa Pak Suboto? Tidak ada dok, selain yang dokter. Oh ini soalnya hasilnya baik, nggak jadi operasi katanya, jangan dulu ditunda. Wah puji Tuhan, saya bilang. Akhirnya tidak jadi operasi. Padahal saya sudah janjikan untuk datang dengan gembala sidang saya waktu itu, ada orang Chinese untuk mendoakan dia di rumah sakit Harapan Kita. Tapi puji Tuhan tidak jadi. Oleh pertolongan Tuhan, oleh doanya didengar oleh Tuhan, dia sembuh. Dan anaknya perempuan juga menjadi pengikut Kristus. Berikan dulu tepuk tangan yang beriman untuk Tuhan Yesus. Iya, itu luar biasa pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan kekuatan kita. Iya. Itulah kalau kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Iya. Kalau ada yang belum sungguh-sungguh, hari ini serahkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai terlambat. Ketika helanya Amang Boru seputar-putar meninggal 1 minggu yang lalu, beberapa hari Sabtu mau dibawa ke Kisaran, saya bilang sama hela-helanya yang lain, polisi Sianturi sama si Sianipar, ya. Saya juga dulu kontraktor, karena si Majuntak ini kontraktor, padahal masih umur 36 tahun. Anak satu kecil masih tahu, sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya tanya, apa kerjanya Pak Hopwin? Saya bilang, kontraktor katanya. Oh, kontraktor, pemborong ya semua. Ini pembohong ini. Jadi belum sempat dia tinggalkan kontraktornya. Dia panggil saya bilang, kalian berdua ya, kalau masih ada kira-kira ini langsung tinggalkan. Saya bilang seperti saya tinggalkan semua, saya belajar, saya bilang mengikut Tuhan, saya bilang. Sampai sekarang puji Tuhan, saya bilang oleh pertolongan Tuhan umur saya sudah 68 tahun, saya bilang. Oh iya ya Pak, iya. Nggak tahu apa benar dia lihat masih muda apa tidak. Kira-kira masih muda nggak ya? Udah tua ya. Wajahnya, casingnya maksudnya. Casingnya masih muda. Casingnya dilihat tuh. Oh iya, katanya. Iya, saya bilang udah 68 tahun saya bilang. Hanya karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan saya. Pokoknya rahasianya tetap senyum, saya bilang. Bersuka cita walaupun kantong kosong. Haleluya. Kalau ditanya teman, Bro, apa kabar? Luar biasa. Apa yang luar biasa? Saya tadi kecopetan. Bro, apa kabar? Luar biasa. Oh, tadi kios kami terbakar. Pasti orang datang geleng-geleng. Luar biasa. Nah, itulah kalau kita mengikut Tuhan. Jangan bilang, payah ciloko. Jangan pernah bilang kita mati dan jangan gitu ya. Nanti benar-benar mati. Pasti mati. Iya, jangan bilang payah ciloko, jangan. Luar biasa gitu. Walaupun ditanyain
lagi kita lagi kena musibah luar biasa. Nah, itu sebagai anak-anak Tuhan. Jangan tunjukkan kita sama dengan mereka. Amin. Oke. Jadi segala perkara bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebahagiaan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti ujung dari segala persoalan itu adalah apa? Kebaikan semata. Jadi kalau kita tahu bahwa ujung dari segala persoalan adalah kebaikan, bahwa ujung dari segala sesuatu yang mungkin batin kita belum mampu menerimanya, akal sehat kita belum mampu menerimanya, bahwa ujung segala sesuatu adalah kebaikan, buat apa kita menyesali hal-hal yang ujungnya adalah kebaikan semata? Syukur kepada Tuhan. Syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Sebab baik yang buruk maupun yang baik semua dipadukan menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Waktu Yusuf di tanah Mesir, dia berjumpa dengan abang-abangnya. Apa dikatakan Yusuf kepada abang-abangnya ketika dia berjumpa dengan abang-abangnya di tanah Mesir? Tahu Yusuf ya? Anaknya siapa nih? Yakub. Karena Yusuf pernah dia apa? Dimasukkan ke dalam apa? Sumur dan dijual kepada siapa? Potifar. Iya, penguasa di mana? Di Mesir. Nah, ketika mereka jumpa di Mesir ketika terjadi musim kelaparan, apa kata Yusuf kepada abang-abangnya? Kalian mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tapi Tuhan merubahnya menjadi apa? Kebaikan. Luar biasa. Itu. Dia tidak bilang apa? Tidak balas dendam ya. Kalau kita mungkin sudah rasain tuh, pasti gitu ya. Sebagai manusia biasa ya. Kalau biarpun abang kita pasti bilang begitu ya. Rasain loh. Kalau dia tidak. Kalian mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Ya betul, kebaikan karena Tuhan pakai Yusuf menjadi apa? Perdana Menteri di Mesir, menjadi penolong bagi mereka abang-abangnya yang sedang mencari gandum karena terjadi kelaparan di tempat mereka. Itulah Bapak Ibu Saudara kekasih, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Amin. Karena Dia baik, segala cemeti, rotan, hajaran yang dijadikannya bagi kita sebagai pendidik, penuntun langkah kehidupan, walaupun sekarang kurang pas pada pikiran kita, pada perasaan kita, pada hati kita, camkanlah bahwa ujung dari segala sesuatu adalah kebaikan. Ujung dari segala problema adalah kebaikan. Mengapa? Karena kasih Allah yang mengubah semuanya. Kasih itulah kasih yang berisikan rotan dan cemeti. Oleh karena itu camkan baik-baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa kasih yang keempat, kasih Allah yang besar yang perlu kita camkan, yang keempat adalah kasih Allah adalah kasih yang perlu ditanggapi. Sekali lagi, kasih Allah adalah kasih yang perlu ditanggapi. Kasih itu bukan tepuk tangan sebelah, ya. Bisa nggak kalau kita tepuk tangan sebelah? Tidak bisa. Harus dua tangan ya. Kalau satu tangan tidak bisa. Karena kasih Allah itu adalah kasih yang perlu ditanggapi. Kita harus menanggapinya melalui apa? Kesadaran dan pertobatan dari dosa-dosa kita. Sekali lagi, kita harus menanggapi kasih Allah itu melalui kesadaran dan pertobatan dari dosa-dosa kita. Boleh seorang membacakan dalam Wahyu 2 ayat 5? Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki impianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Amin. Makanya kita harus apa? Meninggalkan semua perbuatan kita yang lama. Seperti saya sudah
jauh dari Tuhan dulu waktu kontraktor. Sudah pernah ke Gunung Kawi, bukan ke Gunung Kawi. Ke Ciawi. Iya. Ciawi dulu abang kita ini, Bapak Lestari ini dulu pernah bilang, di Ciawi ada begini katanya. Ada yang bisa menolong katanya. Kami ke sana bang waktu itu. Ke Ciawi. Iya. Dikasih saya mandi air kembang. Dan malam Jumat. Iya, karena dulu ada warga Sitorus membohongi saya, PT-nya dapat proyek pakai bendera dia tapi tidak pakai bendera hitam di atas putih. Akhirnya setelah keluar SPK-nya, nggak lagi kata. Padahal uang saya sudah banyak keluar, membayar 15 perusahaan uang kompromi supaya mereka mendukung. Nggak lagi katanya. Aduh, nangis saya waktu itu. Terus abang bilang, ada loh di Ciawi. Nggak tahu dari mana abang ini tahu ada di Ciawi. Udah lupa dia. Iya, katanya. Udah lupa dia. Saya ke sana, benar-benar ke sana saya itu. Dikasih mandi air kembang. 7 rupa. Iya kan dulu kita di Cempakawari jadi abang bilang, iya, Bukan. iya abang gitu. Bukan itu tuh. Iya saya tahu kok dulu. Abang Putin ya. Iya. Pokoknya antara berdua lah dulu. Sana ada itu kata Pak Kiai di Ciawi. Saya ke sana itu malam Jumat. Begitu di sana saja pejabat-pejabat sisi itu semua. Aduh, ini yang punya proyek kami. Ada kepala suku dinas Jakarta pusat orang Batak. Gila, pejabat datang ke sini minta apa itu katanya? Susuk. Kita apa istilahnya? Susuk bukan ada istilahnya. Ditonggam. Bukan, pokoknya minta ini lah sesuatu. Pelancaran. Ya, supaya naik pangkat. Ngawi. Masih ada nggak itu? Masih lah. Nggak tahu lagi saya. Masih. Mau ke sana. Oh. Nah, waktu itu inang tua kami datang dari Porsea, terbakar rumahnya. Oh, saya bilang ada kiai di sana yang bisa berdosa. Saya bawa sama bapak si pahala dulu Tambunan, inang muda itu dari Kuningan. Kami di sana dikasihlah sesuatu kan untuk di botol-botol untuk dioles-oleskan katanya. Tahu sebelum terbakar rumahnya karena banyak katanya yang punya utang beras padi tidak dikembali, jadi minta apa istilahnya pertolongan. Saya bawa ke sana, tahu kebakaran rumahnya karena kain saya bilang uang setan dimakan setan. Inilah akibatnya. Saya sudah sesat itu. Untung saya bertobat ya. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah sempat itu kata firman Tuhan tadi bagaimana? Bertobatlah, jangan sampai kaki dian kita diambil oleh Tuhan. Apa kaki dian ini nggak bisa jalan lagi kalau nggak ada kaki dian, nggak bisa menerangi lagi. Iya kan? Gelap. Gitu. Jadi mumpung masih ada kesempatan, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat. Bila saatnya nanti sudah sakit-sakitan, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup orang TS tu kesempatan. Hidup orang tanggung bakti pangeran. Ulah soknya kuleken Ini Mambon. di papari. Hidup orang di dunia teolira. Nu Gusti gunakan hirup abdi mumpung abdi masih kiat. Ini jaringannya Ani. Bahasa apa itu? Tahu itu? Ambon. Sunda ya. Ada yang ngerti? Sunda. Ada yang bisa ngerti bahasa Sunda? Sunda itu. Gak ada ya? Sotik ya? Iya. Saya juga sotik. Ngomong lancar. Baik. Tadi sudah dibacakan Wahyu 2. Nah, kita juga
harus menanggapi kasih Allah itu dengan jalan merelakan diri kita pada perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 23. Tolong dibacakan. Yohanes 14 ayat 23. Pasca ini. Ayat 23. Kita harus menanggapi kasih Allah itu dengan jalan merelakan diri kita pada perintah Tuhan. Jika seseorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Nah, jika seseorang mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia akan menuruti perintahku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan Allah akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Iya. Itu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti perintah-perintahnya. Jangan omdo. Jangan seperti lagu pujian, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwaku. Tahu-tahu tidak mengasihi, tidak melakukan perintahnya, itu sama dengan omdo. Lalu terakhir, kasih Allah adalah kasih yang perlu ditanggapi lewat apa? Kita harus menanggapi kasih Allah melalui doa dan pujian. Mazmur 116 ayat 1 dan 2, 150 ayat 1 sampai 6. Apa dikatakan di situ? Mazmur 116 ayat 1 dan 2. Aku mengasihi Tuhan, sebab Dia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Dia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Iya, seumur hidupku akan berseru kepada Tuhan lewat doa dan pujian. Lalu ayat Mazmur 150, pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Betul ya? 150. Coba dibacakan. Ayat 1 sampai ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat, pujilah Dia karena segala perkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran dan hebatnya, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gembus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebanan dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Ya, jadi itulah membalas kasih Tuhan, seperti kita beribadah setiap arisan di tempat ini, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Oleh karena itu di rumah bikin mesbah doa. Pagi-pagi buta datang memuji Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Saya percaya lewat semua itu maka hidup kita akan tidak seperti biasa lagi. Amin. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan, kasih Allah adalah kasih yang memberi bukti, kasih Allah adalah kasih yang berisikan hal-hal yang baik, kasih Allah adalah kasih yang berisikan rotan dan cemeti. Yang keempat, kasih Allah adalah kasih yang perlu ditanggapi. Sudahkah Bapak Ibu Saudara menanggapi kasih Allah itu? Tantanganku pada sore hari ini, mari tanggapilah kasih Allah itu lewat mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita nyanyikan dulu, bisa lagu ini? Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur karena kasih setia-Nya. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Ayo kita nyanyikan, nanti Amang Sintuan berdoa.
hatiku sudah siap Tuhan. Hatiku sudah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Itulah ungkapan Rakhamise Nega cukero Cibundani Gorgorawi Nasi Sotu Mana boru Hamsamida. Aku datanglah Tuhan padamu dalam darah-Mu sucikan diri. Mantap, Pak Pendeta. masih tukul-tukulan son surat dioheani. Anak punya buju, paruh na buju. Anak